Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan mengenai penugasan dari mata kuliah Jaringan Pita Lebar dan Komunikasi Optik yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati, STMT. Di sini kami beranggotakan Dwi Wahyuriani, Radian Ilham Aji Rukmantara, dan saya sendiri Muntaha Hasanah. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penugasan tentang multipath propagation. Multipath propagation yang dari kelompok 3. Boleh di next. Anggota kelompoknya sendiri yang tadi sudah saya sebutkan yaitu Dwi Wahyuriani dengan NIM 2008514 dan Muntaha Hasanah saya sendiri dengan NIM 2003338 dan Rahadian Ilham Aji Rukmantara dengan NIM 2008917. Boleh di next. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada mengenai apa yang dimaksud dengan multipath propagation, kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan fading, small scale fading, dan large scale fading. Yang ketiga mengenai penjelasan mengenai flat fading dan selective frequency fading, dan yang keempat ada apa yang dimaksud dengan intersymbol interface atau IC, dan yang kelima ada apa yang dimaksud dengan forward error control. Boleh di next. Baik, pembahasan pertama yaitu multipath propagation yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muntaha Hasanah. Multipath propagation yaitu merupakan suatu kondisi yang muncul saat proses perlambatan sinyal antara pemancar dan penerima dengan melewati berbagai lintasan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan beberapa gangguan pada sinyal seperti distorsi, kehilangan data, dan multipath fading seperti yang dianalogikan pada gambar di samping. Di sini terlihat bahwasannya ada pemancar atau di sini yaitu BTS, kemudian yang penerimanya yaitu mobil. Nah, di sini ada 4 sinyal yang dipancarkan atau ada 4 sinyal yang dirampatkan. Dan sinyal ini, masing-masing sinyal ada yang dia terjadi di atau sinyalnya terhambur bisa sampai penerima. Kemudian ada yang sinyalnya direct close path atau itu langsung sampai pada penerima. Kemudian ada sampai penerima. Dan ada pula yang dia itu scattering. Jadi sinyalnya itu tertabrak pohon dan terjadi penghaburan. Boleh di next. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua yaitu fading, small scale fading, dan large scale fading. Boleh di next. Ya, fading ini merupakan gangguan saluran transmisi yang ditandai dengan fluktuasi daya sinyal yang diterima receiver akibat adanya proses propagasi dari gelombang radio. Nah, terjadinya fading ini karena interferensi gelombang multipath yang memiliki amplitude dan fase yang berbeda. Nah, selain itu, fading ini juga dapat mempengaruhi sinyal terima. Dia bisa menguatkan atau bahkan bisa melemahkan tergantung fase dari sinyal masing-masing path. Nah, baik selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahadian Ilham. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai small scale fading. Small scale fading ini merupakan mendeskripsikan sebuah level sinyal pada penerimaan setelah memasuki obstacle atau panjang gelombang yang terdifraksi dengan penerima. Hal ini terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari multipath sinyal antara pemancar dan penerima. Selain itu, pada small scale fading ini terdapat dua macam mekanisme yang dihasilkan, yaitu sebagai akibat dari multipath atau time spreading signal, dan yang disebabkan oleh sebuah pergerakan atau time varying channel. Selanjutnya ada large scale fading. Large scale fading ini merupakan hasil pelemahan sinyal berdasarkan propagasinya
melalui jarak yang jauh dan difraksi di sekitar objek-objek besar atau penghalang dan pemantul pada jalur propagasi. Oleh karena itu dapat terjadi kemungkinan relatif path loss atau hilang karena jarak dan log normal shadowing atau sinyal terhalang objek yang besar. Selanjutnya ada flat fading dan selective frequency fading. Flat fading merupakan bentuk dari multipath fading yang mempengaruhi frekuensi pada saluran atau channel. Flat fading juga dikenal sebagai channel variasi amplitude atau channel narrow band. Sinyal ini hanya akan merubah pada amplitude tertentu dan apabila ditransmisikan, mohon maaf ada suara tertentu, ditransmisikan sinyal dengan bandwidth yang lebih kecil dari coherence bandwidth. Selanjutnya ada selective frequency fading. Selective frequency fading ini merupakan suatu bentuk fading yang mempengaruhi frekuensi yang berbeda di seluruh saluran ke derajat yang berbeda, fasa dan amplitudenya juga akan bervariasi di seluruh channel. Dan apabila ditransmisikan, sinyal dengan bandwidth yang lebih besar dari coherence bandwidth. Selain itu ya selective frekuensi juga merupakan salah satu bentuk fading, namun jenis ini dapat mengakibatkan interferensi antar simbol atau isi. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai simbol, interference atau isi. Bisa di next. Intersimbol, interference atau isi adalah propagasi multipath di mana sinyal nirkabel dari pemancar mencapai penerima melalui banyak jalur yang berbeda. Untuk distorsi sinyal di mana suatu simbol mengganggu simbol berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena pantulan simbol atau refleksi yang menyebabkan penerimaan sinyal informasi berulang dengan waktu yang berbeda atau delay. Bisa di next. Yang terakhir, pembahasan mengenai forward error control. Forward error controlation atau FEC sebuah teknik yang dipakai oleh penerima untuk memperbaiki error yang mungkin terjadi data merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk meningkatkan reliabilitas data dalam telekomunikasi sehingga mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan bit-bit selama proses transmisi. FEC juga digunakan untuk meningkatkan kinerja transmisi sinyal dengan menurunkan bit error rate atau BER data yang diterima. Sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Radian dan Dwi Wahyu atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, atas penjelasan dari penugasan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang terucap pada kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.